karena menganut iman kekatolikan. Meskipun sama-sama matanya sipit, sama-sama kulitnya kuning langsat, sama-sama orang Korea, tapi tidak dilihat. Yang dilihat justru yang perbedaannya. Kamu lain dari kami. Maka para penguasa Korea menyiksa dengan luar biasa. Ada yang menguliti sebelum akhirnya wafat, disalib, diarak, dan sebagainya. Bukan melihat kita sama sebangsa, kita sama sebagai satu warga, tapi yang dilihat beda. Kamu adalah pengikut orang itu. Yang akhirnya penguasa itu merasa terancam, justru merasa takut sendiri. Saya rasa Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Ha-sang tidak melakukan kekerasan, tetapi justru berkeliling mewartakan kebaikan. Moga-moga pengalaman Andreas Kim Tae-gon, Paulus Chong Ha-sang, juga cerita dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo itu tentang kambing hitam dan putih. Orang yang cenderung melihat perbedaan, yang hitam atau yang putih, orang sini atau bukan, dan sebagainya. Kalau dibesar-besarkan, sementara Allah selalu, meskipun dalam hal sikap tampaknya berbeda, tapi mengusahakan kesatuan. Para kudus bergembira di sorga sambil mengikuti jejak Kristus. Mereka menumpahkan darahnya demi Dia, maka kini bersukaria selamanya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Tuhan sertamu. Saudari-saudara, selamat pagi. Hari ini gereja merayakan peringatan wajib Santo Andreas Kim Tae-gon, seorang imam, dan Paulus Chong Ha-sang, bukan Hasan, pakai NG. Paulus Chong Ha-sang itu seorang katekis atau rasul awam, dan ada berapa ratus ya? Lebih dari 100 kawan-kawan atau orang-orang lain yang dimartir di Korea. Pengantar, kalian akan dianiaya demi namaku, kalian akan diseret ke muka pengadilan dan para penguasa. Tetapi janganlah takut, aku akan membisiki kalian apa yang harus kalian katakan. Dimanapun iman diwartakan, di situ terlaksana sabda itu. Gereja di Korea dibuka di Korea pada awal abad 17 oleh kaum awam. Ada 2 gelombang, yang pertama kaum awam. Selama 2 abad gereja berkembang tanpa seorang imam pun. Baru pada tahun 1836 datanglah misionaris dari Prancis. Ini gelombang kedua, para imam mulai masuk. Namun tak lama kemudian berturut-turut terjadilah penganiayaan pada tahun 1839, 1846, 1866, dan 1867. 103 orang martir gugur. Di antaranya imam pertama dari Korea, asli Korea, Andreas Kim Tae-gon, yang berkobar-kobar semangatnya, dan seorang rasul awam, ini katekis, yang giat merasul, yaitu Paulus Chong Ha-sang. Lainnya segala usia diwakili tanpa nama. Mari kita awali Ekaristi ini dengan menyadari keberdosaan, kelemahan, kemanusiawian kita, seraya mohon rahmat belas kasih kerahiman Allah. Saya teringat akan renungan yang disampaikan oleh Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Kalau tidak dalam rangka Natal, mungkin itu dalam hari ulang tahun kemerdekaan RI, saya lupa. Yang jelas di acara yang besar. Beliau membaca sebuah tulisan cerita yang bernas seperti ini. Di sebuah desa ada seorang pemuda yang memelihara kambing atau peternak kambing. Lalu kemudian ada juga tetangganya yang dari kota pulang kampung. Lalu kemudian tetangga yang dari kota itu berkomentar terhadap pemuda yang ternak kambing itu. Terjadilah dialog seperti ini. Pak, kambing Bapak itu saya perhatikan bagus-bagus sekali, gemuk-gemuk. Berapa kali Bapak memberi makan kambing-kambing Bapak? Lalu pemuda itu menanggapi, yang mana dulu? Yang hitam atau yang putih warnanya ya? Lalu yang tanya agak sedikit kaget. Kalau yang hitam saya kasih makan 1 hari setengah keranjang. 1 hari 2 kali masing-masing setengah keranjang. Kalau yang putih 1 hari 1 keranjang. Oh, pantasan gemuk-gemuk. Itu bulunya juga bagus-bagus, artinya tidak gembel-gembel. Terlihat rapi, dirawat, bersih. Berapa kali Bapak mencukur kambing-kambing Bapak ini? Lalu kemudian pemuda itu menjawab lagi, yang mana dulu? Yang hitam atau yang putih? Agak kaget lagi bereaksi, lalu menanggapi, kalau yang hitam saya biasa mencukurnya 6 bulan sekali. Kalau yang putih saya biasa mencukurnya setahun 2 kali. Begitu. Oh, lalu kemudian kalau Bapak biasa
melepaskan kambing-kambing itu untuk merumput? Biasa enggak? Oh ya, saya biasa. Itu berapa kali, entah sehari, entah seminggu? Oh, kalau yang mana dulu? Yang hitam atau yang putih? Kalau yang putih? Kalau yang putih sekitar 3 hari atau 4 hari sekali. Kalau yang hitam? Yang hitam ya seminggu 2 kali. Cerita ini bisa dilanjutkan, kata Bapak Ignatius Kardinal Suharyo. Intinya sebenarnya sederhana. Manusia itu sering sekali membeda-bedakan hitam atau putih, yang luar, yang terlihat. Dan bahkan yang perbedaan itu semakin dibesar-besarkan. Tetapi meskipun kelihatannya berbeda, termasuk dalam hal sikap, Allah, kalau cara pandang Allah justru mempersatukan, memperlakukan hal yang sama. Yesus hari ini memperlihatkan pribadi yang inklusif, bukan eksklusif. Ibuku dan saudara-saudaraku bukan hanya melihat hubungan darah biologis. Yang bukan hubungan darah biologis pun Yesus anggap sebagai saudara, keluarga, sejauh mendengarkan sabda dan melakukan kehendak Bapa. Pertanyaannya, bagaimana melakukan kehendak Bapa itu yang dimaksud? Sebagai murid tentu kita belajar pada gurunya yang memberikan teladan. Apa itu? Yesus berkeliling untuk berbuat baik, melakukan kehendak Bapanya, melaksanakan sabdanya. Yaitu yang dilakukan. Menjadi saudara Yesus, menjadi sahabat keluarga Yesus, Yesus pribadi yang terbuka. Sementara orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat atau ahli-ahli kitab, kita bisa melihat nuansanya sangat eksklusif. Bahkan ketika Yesus makan bergaul dengan pendosa, seolah-olah loncat dari kelompok yang seperti ini ke kelompok yang seperti itu. Maka mereka bersungut-sungut, mereka memprotes, memperlihatkan ketidaknyamanan, memperlihatkan merasa tidak aman. Yesus pribadi yang inklusif, terbuka untuk siapa saja. Saya rasa ketika Yesus mendapat hukuman salib, hukuman mati di salib, itu juga karena merasa tidak nyaman atau tidak amannya para penguasa elit politik, entah itu ahli-ahli Taurat atau orang-orang Farisi. Merasa tidak aman atau merasa takut karena apa? Yesus memberontak, berbuat kejahatan dengan kekerasan? Tidak. Justru ya dengan berkeliling berbuat baik, membuat penguasa yang eksklusif itu menjadi terancam. Kita belajar pada pengalaman Andreas Kim Tae-gon, seorang imam, dan Santo Paulus Chong Ha-sang. Karena menganut iman kekatolikan, meskipun sama-sama matanya sipit, sama-sama kulitnya kuning langsat, sama-sama orang Korea, tapi tidak dilihat. Yang dilihat justru yang perbedaannya. Kamu lain dari kami. Maka para penguasa Korea menyiksa dengan luar biasa. Ada yang menguliti sebelum akhirnya wafat, disalib, diarak, dan sebagainya. Bukan melihat kita sama sebangsa, kita sama sebagai satu warga, tapi yang dilihat beda. Kamu adalah pengikut orang itu, yang akhirnya penguasa itu merasa terancam, justru merasa takut sendiri. Saya rasa Andreas Kim Tae-gon dan Paulus Chong Ha-sang tidak melakukan kekerasan, tetapi justru berkeliling mewartakan kebaikan. Moga-moga pengalaman Andreas Kim Tae-gon, Paulus Chong Ha-sang, juga cerita dari Bapak Kardinal Ignatius Suharyo itu tentang kambing hitam dan putih. Orang yang cenderung melihat perbedaan, yang hitam atau yang putih, orang sini atau bukan, dan sebagainya. Kalau dibesar-besarkan, sementara Allah selalu meskipun dalam hal sikap tampaknya berbeda, tapi mengusahakan kesatuan. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Tiada cinta kasih yang lebih besar daripada cinta kasih orang yang menyerahkan nyawa demi sahabatnya. Tuhan sertamu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudari-saudara, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus. Terima kasih.